mengentaskan atau menghentikan pertumbuhan hadirnya dari judi online ini. Anda sendiri melihatnya Pak, jika dihitung secara ekonomi ya Pak, sebetulnya apakah ada nilai ekonomi atau ada hal baik Pak dilihat dari sisi ekonomi Pak? Kalau kita lihat Iya, kan tadi angkanya memang cukup fantastis begitu. iya. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, Mbak. Jadi kalau kita lihat memang dari perputaran ekonomi kan ada 327 triliun ya. Dan kalau kita lihat memang di situ ada dampak ekonominya, tapi itu sangat kecil sekali. Bahkan itu dampak ekonominya, kalau kita telusur, itu mungkin larinya akan bukan ke dalam negeri, tapi ke luar negeri gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalkan 327 triliun ini digunakan untuk keperluan lainnya gitu kan. Misalkan untuk konsumsi masyarakat atau hal-hal yang lebih sifatnya produktif lagi gitu. Tentu multiplier-nya akan sangat-sangat besar sekali gitu kan. Makanya yang ingin saya sampaikan adalah yang hilang itu bukan cuma uang 327 triliun, tapi adalah potensi multiplier efeknya yang itu mungkin bisa mencapai 400 triliun kalau itu digunakan di dalam negeri gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi ekonomi itu sangat besar sekali Mbak kerugiannya dibandingkan dengan perputaran uang yang terjadi di judi online. Jadi artinya dengan angka yang sedemikian besar ini justru yang diuntungkan malah mungkin pihak yang di luar negeri ya begitu ya. Terhadap kita sendiri mungkin dampaknya tidak ada bahkan mungkin kecil sekali begitu ya Iya. Pak Huda. Iya, mungkin yang kalau kita bandingkan dari tadi 3,9 juta pengguna gitu ya, mungkin yang menang cuman bisa dihitung lah kalau bisa kita hitung kan 100.000 bahkan nggak ada 100.000 mungkin kan. Dan itu uangnya larinya ke ya sekali lagi ke server yang mungkin di dalam negeri juga atau di luar negeri. Bahkan kalau kemarin kita tengok beberapa berita gitu kan, itu ada yang menyebutkan servernya ada di beberapa negara tetangga ASEAN kita gitu, dari Kamboja dan sebagainya. Nah, mungkin larinya akan ke sana gitu. Dan itu nggak berdampak bagi ekonomi kita. Malah mungkin kita dirugikan begitu ya Pak Huda ya. Pasti. Saya ingin menanyakan ke Pak Ardi. Pak Ardi menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Huda begitu ya. Sebetulnya kalau dari sisi ekonomi malah mungkin negara kita yang dirugikan karena dananya malah banyak keluar begitu Ya. ya Pak ya. Tapi kalau dilihat juga dari sisi cyber security Pak, apa sebetulnya yang menjadi kelemahan gitu atau apa yang artinya ke depannya harus terus dikejar lagi Pak terkait upaya pemberantasan dari situs judi online ini? Ya, jadi begini, ini kita bicara masalah judi online ini kan bukan tahun ini ya. Ini udah dari puluhan tahun ya. Bedanya sekarang ada internet sehingga ya kita bicarain jadi online. Tapi sebetulnya illegal gambling ya. Jadi judi online kita sebut dengan IUG ya. Jadi internet illegal online gaming ya. Itu sudah ada fenomena ini sejak lama. Dan ini tumbuh subur sejak kita masuk pandemi ya, COVID kemarin, dan volumenya cukup besar ya secara global gitu ya. Karena kalau kita lihat volumenya apa yang tadi disampaikan Pak Huda itu emang benar ya, merugikan sekali. Bahkan menurut kantor PBB yang mengurusi kejahatan dan perdagangan obat-obat ilegal ya, itu perputarannya bisa antara 340 billion hingga 1,7 triliun US dollar secara global. Perputarannya secara global dan 80% kegiatan judi online itu ilegal. Nah, memang tidak diisi perizinan dari otoritas negara manapun. Jadi mereka karena online ya mudah sekali. Nah ini kalau dilihat dari dari segi makro ya, tentunya sangat merugikan ya. Dan ini akan sulit buat kita untuk menertibkan karena kita sudah coba berbagai upaya ya, upaya dari zaman dulu ya, zaman Google masih ada Pak Ali Sadikin di lokalisasi juga gagal ya. Sekarang online di Kominfo setiap hari itu coba blokir itu juga tidak memberikan efek jerah ya, tidak berganti. Nah, yang harus dipahami adalah kita lakukan kembali bagaimana masyarakat ini harus dihentikan dari situ. Yang kedua, kita juga harus paham kita berdasarkan dengan adiksi ya, kecanduan. Kecanduan itu jangan diobati. Yang cuma tampak kecanduannya dia yang diobati, tentunya kita akan bicara hal yang sama lagi mungkin tahun depan, tahun berikutnya, dan tahun seterusnya. Baik Pak Adi, tapi mengamati keamanan begitu atau mungkin infrastruktur Pak cyber security di tanah air, sebetulnya apakah sudah cukup mumpuni Pak terkait dengan upaya untuk bisa menahan laju pertumbuhan dari situs judi online yang katakanlah ilegal begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa infrastruktur cyber security kita Pak? Ini tidak ada kaitan dengan infrastruktur ya.
karena ini kita bicara situs. Situs infrastruktur kita sebetulnya sudah cukup memadai, cuman regulasinya mungkin harus diperkuat ya, diperkuat dan harus ada penegakan hukum di dalam rangka mengenforce ya atau menegakkan regulasi yang ada. Karena sekarang ini pemasarannya kan spamming ya, mereka itu masarkan dengan pola-pola mengirim kita pesan-pesan singkat ya di SMS, di WhatsApp ya, di Telegram yang sebetulnya kita tidak inginkan pesan-pesan itu tapi masuk. Nah, ini yang harus diperkuat dan pengawasan pun juga saya rasa harus diperkuat, harus ada efek jerah. Nah, mulai dari sinilah ya kita harus mungkin melihat untuk bisa meredam atau mengurangi efeknya, karena ini adalah jalur pemasaran yang harus dihentikan. Kalau tidak ya akan terus-menerus masyarakat akan terjangkit dengan penawaran ini. Nah, ini saya rasa juga aturan ini sudah tercakup di dalam undang-undang ITE yang baru ya. Sehingga saya kira tinggal masalahnya bagaimana sekarang menegakkan. Tapi kembali lagi kalau bicara infrastruktur, saya rasa infrastruktur yang ada sekarang ini sudah cukup baik ya, tapi memang tidak didesain untuk berhadapan dengan maraknya ya pertumbuhan kegiatan IoT ini. Jadi internet online gambling ya, gaming ya. Ini nggak bisa, karena yang tadi saya sudah sampaikan di awal, perputaran duitnya besar. Nah, apakah anggaran kita juga memadai untuk menanggulangi volume perputaran bisnis judi online ini yang sedemikian besar? Baik Pak Ari, jadi menurut tanggapan Anda kalau dilihat begitu ya untuk infrastruktur kita sebetulnya sudah cukup baik tapi mungkin belum begitu siap ya Pak, katakan seperti itu, dan perlu selalu ada literasi dan juga mungkin regulasi dari pemerintah yang mampu untuk bisa mendorong bagaimana kita bisa menghentikan begitu ya perkembangan dari situs judi online. Saya ingin menanyakan ke Pak Huda terkait dengan perputaran uang yang kalau kita lihat angkanya ini cukup fantastis ya begitu ya, di atas 300 triliun. Apakah Anda melihat ini sudah mulai mengganggu begitu, artinya mengganggu stabilitas perekonomian kita Pak, tanah air kita, atau seperti apa? Apakah Anda memiliki pandangan lain? Iya, kalau kita lihat dari PDB kita ya, itu memang sangat kecil sekali Mbak. Tapi kalau kita lihat dari sisi multiplier opportunities yang bisa dihasilkan oleh 327 triliun itu sangat besar sekali gitu kan. Terutama kalau kita lihat dari sisi pendapatan masyarakat lah. Pendapatan masyarakat kita ini kan sangat tertekan ya. Ketika musim pandemi itu kita tertekan lah. Kita pasti pendapatan masyarakat itu tertekan. Adanya banyaknya PHK, kemudian banyak yang dirumahkan dan sebagainya. Yang itu membuat ya sekali lagi kebutuhan masyarakat juga masih tetap gitu kan. Akhirnya daya beli masyarakat itu menurun gitu ketika pandemi. Nah, ketika pandemi tadi sampaikan juga gitu kan bahwa ketika pandemi ini sangat tinggi sekali pertumbuhannya, yang itu merupakan sebuah kerugian dan tapi belum menciptakan stabilitas, tapi akan berpotensi ketika itu semakin besar itu semakin menciptakan potensi gangguan stabilitas ekonomi kita. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat Pak, faktor-faktor apa lagi atau artinya faktor-faktor apa saja yang kalau kita lihat begitu ya, ini membuat masyarakat kita sangat kecanduan untuk mengikuti let's say game-game online atau situs-situs judi online ini? Ya, yang paling pasti adalah literasi digital gitu kan. Literasi digital kita masih cukup rendah. Kemudian akhirnya masyarakat ini tidak bisa untuk menyaring informasi, sumber informasi yang tepat mengenai produk digital maupun produk keuangan. Nah, informasinya pun tidak dibatasi oleh pemerintah gitu kan. Kalau kita lihat influencer, artis dan sebagainya, kalau kita lihat konten kreator di YouTube pun itu juga mengiklankan situs-situs judi online. Karena mungkin minimnya pengetahuan juga ya Pak ya. Literasi digital. Iya, artinya bagaimana membedakan antara mana yang judi dan mana yang mungkin murni permainan atau game begitu ya. Iya, dan ini juga yang kita sampaikan gitu kan, bahwa informasi ini yang harus dibatasi, bahwa konten kreator baik itu di media sosial ataupun di YouTube itu tidak boleh untuk mengiklankan judi online siapapun, dan itu kita harus sampaikan juga ke publik bahwa itu salah satu cara untuk bisa menghentikan informasi ke masyarakat ya mengenai judi online. Nah, bayangin kalau ada artis atau influencer yang dia mengiklankan judi online mah dijadikan duta besar judi online gitu, apa duta besar anti judi online dan sebagainya gitu kan. Dan ini yang saya sangat sayangkan gitu ya, bahwa informasi ini dengan bebas masuk ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu tadi saya sampaikan faktor pandemi itu menyebabkan penurunan pendapatan, tapi kebutuhan masyarakat itu tetap meningkat. Artinya adalah harus ada gap yang harus ditutupi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan itu.